Pak Rinaldi sehat? Sehat. Oh, saya lihat mukanya Sehat, Pak. sehat ya? Sehat. Nggak dalam keadaan sakit ya? Nggak ada, Pak. Itu kenapa mukanya? Ini kecelakaan, Pak. Oh. Tapi bisa memberikan keterangan? Bisa, Pak. Bisa ya? Kalau nggak sehat, nggak apa-apa. Bisa, Kita Pak, bisa. Tunda. Sehat ya? Sehat. Baik, Bapak namanya Renaldi. Iya, Pak. Bapak lahirnya di Cirebon 23 Januari 99 lahirnya. Iya, Pak. Jenis kelamin laki-laki, Iya. alamatnya Jalan Sekar Kemuning, Iya. Gang Teratai, Iya, Pak. 001 003, Iya. Karya Mulia, Kecamatan Kesambi. Iya. Agamanya apa? Islam. Islam. Bapak pekerjaannya di sini buruh harian lepas. Iya. Ya, warga negara Indonesia Pak ya. Iya, Pak. Bapak kenal dengan para pemohon itu? Rivaldi, Eko, Hadi, Jaka, Jaya, saya satu lagi, Suprianto. Kenal, Pak. Ada hubungan keluarga dengan mereka? Ada kakak saya, Pak. Ada kakak saya. Siapa namanya? Eka Sandi. Eka Sandi. Iya. Bapak mau jadi saksi apa mundur sebagai saksi? Oh iya, tetap menjadi saksi, bersiap untuk disumpah? Siap semua. Bersumpah ya. Yang lainnya nggak ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada hubungan keluarga? Nggak ada. Hubungan Kakak pekerjaan? saya aja. Kakak saya aja. Pak. Eka. Iya. Ya yang lainnya maksudnya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Tetap jadi saksi ya. Iya. Oke. Bersiap sumpah ya. Agama Islam. Silakan berdiri. Satu langkah ke depan. Tanggapannya gimana terhadap saksi ini dari termohon? Tidak ada? Tidak ada ya. Baik, ikuti ucapan sumpahnya ya. Iya. Bapak sebagai saksi ya akan memberikan keterangan di bawah sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi di perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberi keterangan yang dan benar tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak baik dan tidak sebenarnya. Ya, silakan duduk, diambil KTP-nya. Saksi ini akan menerangkan seputar apa? Saksi ini adalah saksi fakta yang ikut diamankan ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2016 yang lalu mulia Bersama para dengan pemohon. para termohon. Oke, silakan ditanya. Pemohon. Silakan Pak. Baik, Rinaldi, Aldi, apakah dalam keadaan sehat pada siang hari ini? Sehat. Tidak terpaksa atau dalam keadaan tertekan di dalam memberikan keterangan pada siang hari ini? Siap, Pak. Siap ya? Oke. Saudara saksi, secara singkat mungkin dapat saudara sampaikan atau saudara uraikan apa yang saudara lakukan pada tanggal 27 Agustus 2016 yang lalu. Pas malam itu saya di Agak rumah. deketin mic-nya. Di rumah aja, Pak. Gak pernah main. Di rumah, tanggal 27 Agustus itu. Di rumah. Siapa yang melihat saudara ada di rumah? Ya nenek saya, bapak saya, ibu saya. Semuanya menyaksikan saudara ada di rumah. Iya. Dari jam berapa sampai jam berapa? Ya dari sore juga nggak pernah main, Pak, di rumah aja. Oh, dari sore sampai besok paginya. Iya. Tanggal 27 Agustus ya. Iya. Itu sampai paginya juga ada di situ. Sampai pagi. Yang melihat adalah sekali lagi Ibu saya, bapak saya, nenek saya. ada di rumahnya. Ada tetangga yang melihat atau teman yang lain? Ada. Siapa? Ya itu tangga-tangga saya, bibi-bibi saya. Oh itu melihat ya. Melihat. Saudara Aldi ada di rumah tanggal 27 Agustus 2016. Iya. Tidak kemana-mana. Tidak kemana-mana. Saya mau tanya saudara pertama tahu nggak ada peristiwa tanggal 27 Agustus di jembatan flyover Talun? Tidak tahu. Tidak tahu. Iya. Saudara pertama mendengar itu kapan? Ya semenjak saya udah ditangkap, udah dipukulin aja. Oke. Jadi dari tanggal 27 Agustus 2016 sampai 31 Agustus 2016 saudara tidak pernah mendengar apa-apa. Tidak. Oke. Saya mau bertanya lagi kegiatan saudara tanggal 31 Agustus 2016. Saudara janjian dengan Eka dengan Saka ya, itu di mana? Bagaimana saudara bisa ceritakan ketemunya di mana dan apa yang saudara lakukan dan kenapa sampai ada di depan SMP Negeri 11? Silakan. Semenjak itu pas saya itu sore itu saya disuruh sama kakak saya itu beli bensin.
beli bensin Dari mana? Dari rumah ya? dari rumah. Oke. Dari rumah nenek saya itu saya ketemu sama Saka, sama kakak Tatal itu diajak sama kakak saya. Nah dan beli bensin itu naik motor, kakak saya turun di SMP 11. Saya yang lanjut di bensin sama Saka Tatal. Oke. Yang mengajak saudara untuk beli bensin itu kakak Eka ya? Iya kakak saya. Terus Saka yang ngajak siapa? Kakak saya. Ketemu di Iya. mana itu? Ketemu di rumah nenek saya. Ketemu di rumah nenek. Apa di sana kenapa berboncengan 3? Apa tujuannya? Mau main atau mau Nganter motor. nganter motor? Iya. Lalu saudara setelah menurunkan Eka Sandi, saudara dengan Saka Iya. pergi beli bensin. Beli bensin. Nah, terus apa yang terjadi sesudah balik? Coba ceritakan. Pas saya berbalik itu udah mau nganter motor itu udah lihat pemukulan. Kakak-kakak saya udah dipukulin di situ. Saudara lihat Saya lihat. dipukulinnya di mana? Ya dipukulin aja Pak. Di dalam mobil atau di luar mobil maksudnya? Saya lihat kakak-kakak saya di belakang mobil udah dipukulin. Ada luka? Ya pas sebelum situ belum pada luka. Belum pada luka. Iya pas luka itu udah di Polres saja. Oke, terus ceritakan, silakan. Pas itu ya yang saya juga nggak tahu, langsung dipukulin aja sama Saka Tatal lu, suruh masuk. Ya akhirnya saya digeret-geret, saya masuk sama si Saka Tatal itu, ya di dalam mobil juga saya udah dipukulin, Dipukulinnya bagaimana? pakai tangan, tonjokin. Saudara, Lihat, yang lain saudara lihat juga ditonjokin? lihat. Oh, yang memukulnya ini siapa? Saudara lihat? Ya itu rekan-rekannya Pak Rudiananya. Pak Rudiana, rekan-rekan. Ya rekan-rekannya. Saudara kenal waktu itu Pak Rudiananya? Nggak kenal. Gak kenal. Nggak kenal. Saudara tahu itu rekan-rekan Pak Rudiana dari mana? Pas nyampe Kanit itu itunya saling memanggil. Orang dua rekan Pak Rudiana itu saling manggil. Oke. Manggil A, manggil E. Aris gitu. Kalau Pak Rudiananya ikut memukul nggak di mobil? Pertama itu nggak ngikul, cuma nyampe Polres mukul. Pas sampai di Polres mukul. Mukulin. Oke, saudara akhirnya masuk ke mobil. Ya, Terus dibawa kemana? ke Polres. Di Polres. Ya, Lalu sampai di Polres apa yang terjadi? Saudara bisa ceritakan? Masuk gerbang dulu, berapa langkah saya turun, saya suruh jalan bebek semuanya kakak-kakak saya. Habis jalan bebek itu ada polisi 10 pada jejer itu pada mukulin, pada nendangin. Sampai Kanit itu saya udah dipukulin tuh udah pada berdarah, udah diinjek-injek muka saya pakai sepatu. Jadi sebelum ditanya apa-apa itu dari mobil turun itu saudara sudah dipukulin? Udah dipukulin. Belum pernah ditanya apa-apa? Belum. Saudara juga nggak tahu kenapa dibawa ke polisi? Iya, nggak tahu. Di kantor polisi saudara juga tidak tahu ya? Tidak tahu. Jadi langsung sampai sana sudah dipukulin? Udah dipukulin. Ah, terus apa yang terjadi sesudah itu? Saya suruh masuk ke Kanit. Masuk ke Kanit? Iya. Ke unit mana? Kurang tahu kalau unit apa itu semuanya ditutup semua, dibalik semua. Oh, dibalik semua. Iya. Apa yang terjadi saudara alami di sana? Ya sama dipukulin. Cara pukulnya dan bagaimana? Apa yang saudara alami bisa detail saudara ceritakan? Ya masih di Kanit itu masih dipukulin, masih ditendang, masih ditanya-tanya kamu mau bunuh dan mau kosa. Dan saya kan tidak tahu-tahu, disuruh ngaku. Terus? Saya nggak tahu, bilang aja nggak tahu. Akhirnya dipukulin terus sampai remuk. Nah, terus? Ya sampai malam Pak dipukulin tuh Pak. Ya, terus? Ya terus sampai nyampe tahanan itu jam 12 malam suruh masuk ke tahanan itu bukan langsung masuk Pak, langsung dipukulin dulu di depan tahanan. Oke, saudara diberikan berita acara untuk ditandatangan atau apa segala macam? Tidak Tidak ada. ada. Saudara pernah diperiksa di depan yang ada yang menanya lalu ada yang mengetik? Nggak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ah, terus apa yang saudara alami terus? Ya langsung pemukulan itu Pak, pemukulan terus. Pemukulan terus Iya. yang saudara alami. Ya, Selain pemukulan apa lagi yang saudara alami? ya kayak gitulah Pak, dipukuli terus sampai malam sampai pagi itu dipukul terus Pak, sampai saya akhirnya bebas. Mau bebas aja saya disuruh lari, tapi saya nggak lari Pak. Ditembak di depan Kanit, saya tembak depan Kanit Pak. Di depan Kanit? Tembak Kanit. ada dengar suara letusan? Enggak, itu pakai peluru karet langsung kata situnya lari. Saya nggak lari Pak, saya berdiri di situ tapi ditembak 3 kali. Saudara malam itu tidur di sel atau tidur di mana? Tahanan ya di sel. Di sel. Sel. Sampai paginya.
sampai pagi. Masih dipukulin di situ? Masih dipukulin, mau bebas aja sampai dipukulin. Enggak, kenapa saya ingin belum tanya apa yang kenapa saudara dengar apa yang alasan polisi membebaskan saudara? Ya saya dari sore bilang saya nggak tahu, kakak saya sampai pasang badan Pak, sampai kakak saya yang dipukulin, saya cuma merasa nggak kuat Pak, sama kayak juga pulang juga nggak bisa Pak, jalan aja sampai 1 bulan saya, lapor wajib aja sampai masih dikapret balak-balik Pak. Oke, saya paham ya. Inilah yang Eka Sandi ini yang membela saudara kan? Kalau saya pasang badan Pak. Tidak apa-apa saudara saksi, keluarkan apa yang saudara alami. Inilah tempatnya saudara ingin mengutarakan apa yang saudara alami, karena ini persidangan. Sampai saya, kakak-kakak saya semuanya tidak tahu pembunuh dan pemerkosa itu Pak. Sampai ya Allah dihukum, sampai dipukuli, sampai kayak gitu, sampai remek Pak. Sampai 1 bulan saya juga baru bisa jalan. Rasa rindu Pak sama kakak Pak. Aduh. Kakak saya ya Allah sampai kepala dipukuli sampai gembok, sampai dihidupi sampai air kecil 1 gelas. Saya masih ada di situ Pak. Sampai akhirnya saya bebas itu, pulang dari karet jalan itu Pak. Udah gak bisa jalan, sampai digotong royong sama bapak saya sama kakak sangat fatal. Sampai mobil, sampai 8 polisi satu itu, sampai saya diomong mati sama warga itu Pak. Maling apa? Padahal saya bukan maling, bukan pembunuh, tapi saya remuk dipukulin sampai polisi sampai saya gak punya salah Pak. Oke. Terus saudara jam berapa diberitahu saudara disuruh pulang besoknya? Ya pas siang pagi itu masih dipukulin Pak, masih dipukulin. Pas jam 12 itu saya udah dipisah, udah dimasukin kanit. 1 saya diambil, tapi 1 itu saya masih di kanit itu masih dipukulin Pak, masih dipukulin terus suruh ngaku. Saya yang bilang nggak tahu, saya nggak tahu itu orang mati apa, saya juga nggak tahu, tapi tetap dipukulin, disiksa sampai akhirnya nggak bisa apa-apa dan saya udah nggak bisa jalan atau nggak bisa diri, saya di situ ditembak, diidek. Akhirnya saya bebas Pak sore. Saudara masih ingat siapa yang memukuli saudara dari Masih sore? ingat, Pak. Siapa Masih aja? Coba sebutkan. Namanya Haris Papua sama Gugun. Kalau yang di dalam depan sel itu yang pakai gembok itu saya nggak kenal Pak. Itu Saudara di kepalanya digebok juga? pakai gembok Pak. Berdarah? Berdarah. Ada Pak. bekasnya? Ada Pak. Coba lihat, kita lihat sampaikan. Bisa majelis? Kita. Nah, silakan. Maju. Sini Pak. Ya udah banyak rambutnya Pak. Udah banyak rambutnya. Sini Pak. Oh ini depan. Enggak dijahit, dipakai kopi hitam aja. Enggak dijahit, semuanya dipakai kopi hitam semua. Enggak dijahit. Iya, semuanya Pak dipukul sama gembok. Saudara waktu dipukulin, saudara sudah kenal ada namanya Pak Rudiana? Nggak kenal sama sekali. Sesudah belakangan saudara tahu sekarang Pak Rudiana? Tahu. Sekarang sesudah Anda tahu mukanya Pak Rudiana masih ingat? Ingat Pak. Sesudah ingat, saudara pernah dipukulin oleh orang tersebut yang saudara ingat sekarang ini fotonya saat itu? Tapi kayak nggak saya ngerasa sakit itu sama orang 2 itu Pak. Saudara usia berapa tahun 2016? 15. Selain dipukul, apakah sama seperti para terpidana lain
Sama Pak, dibakar ini rambut tuh Pak, dibakar, ini dibakar. Apanya dibakar? Kemaluan dibakar Pak. Bagaimana caranya? Dibakar pakai korek, dikasih balsem. Mata juga dibalsem semuanya Pak, mata-mata dibalsem. Saudara umur 15 tahun ya? Iya Pak. Terus apa lagi yang saudara alami? Ya, rasa sakit Pak, rasa sakit sebulan itu sampai kayak ya Allah. Bener-bener saya tuh kayak udah masuk neraka Pak. Sampai kayak ya Allah, kayak gimana rasanya. Masih mending saya mati daripada saya dipukulin polisi terus Pak. Ketika saudara dibebaskan pulang besoknya, dijemput oleh siapa? Kakak bapak saya sama kakak. Berarti apa yang dialami saudara itu dilihat juga oleh orang tua saudara, oleh yang menjemput itu. Ya bapak saya sampai ngomong Pak, saya yang dari bapaknya aja gak pernah mukul sampai kayak gini. Ini orang lain nggak ngasih jajan, nggak ngasih makan sampai mukulin sampai segininya. Bapak saya gak pernah mukul kayak gini, aduh. Saudara berobat nggak sesudah keluar itu? Ada berobat ke klinik atau ke rumah sakit? Enggak Pak, di rumah aja Pak. Diapain? Pakai air hangat. Saudara luka begitu itu saudara tidak berobat ke dokter, ke klinik mana? Tidak Pak, di rumah. Saudara melihat, boleh kami tunjukkan Pak Jas? Bisa ke depan, Aldi? Saudara lihat nggak foto-foto itu, apakah betul mereka para terpidana itu saat itu? Iya, ini kakak saya, ini Hadi, ini Supri, ini Jaya. Itu diperlihatkan sama siapa itu foto itu? Gak tahu. Pas kapan diperlihatkan? Saudara lihatnya pas di mana itu? Gak tahu, kalau yang ini foto yang ini nggak tahu. Maksudnya saya tahu baru sekarang dia TikTok itu. Baru saudara lihat baru sekarang? Iya. Yang foto ini? Ya maksudnya tahun 2016 juga saya udah pernah lihat sampai kayak gini. 2016 pernah lihat? Pernah lihat, Di pernah mana? keluar di TikTok itu. Ini masih agak bener. Pas saya pulang itu belum berbeda hancur dari ini Pak. Lebih parah dari ini Pak. Oke. Ada pertanyaan tentang foto ini? Cukup? Bagus. Saudara saksi, saya ingin melanjutkan. Yang foto yang saudara lihat tadi, apakah saudara sebelum meninggalkan Polres Kota Cirebon, kondisi mereka seperti begitu atau bagaimana kondisi mereka? Hancur Pak. Lebih parah dari ini? Lebih parah dari itu Pak. Keesok harinya itu? Iya. Sampai semuanya itu pada jalan pada ngesot Pak. Semua pada ngesot semua Pak. Saudara ada yang mendampingi, karena saudara kan umur 15 tahun. Ada yang mendampingi? Penasihat hukum atau dari Bapas atau siapa? Gak ada Pak. Dari keluarga? Gak ada Pak. Jadi saudara disuruh pulang itu ada tanda tangan sesuatu atau disuruh pulang aja seperti ini? Disuruh pulang aja Pak. Terus pernah ada panggilan lagi dari polisi? Cuma lapor wajib aja pas Senin Kemis. Berapa lama itu? Itu 1 bulan masih digaplok balik-balik saya Pak. Masih dikepret balik-balik di kanit gitu Pak. Saudara waktu di persidangan dihadirkan nggak? Pernah sekali Pak. Di sidang siapa? Di sini Nggak, di atas nama siapa? kakak-kakak saya ini Pak. 6-6-nya ini? Iya. 7 ya sama Iya. sama Sudirman itu? Iya. Hadir ya? Hadir. Yang Saka juga hadir? Hadir. Terus saudara ceritakan yang ini? Ceritakan sejujurnya Pak. Terus Saya Pak. tanggapan dari majelis saat itu? Gak ada Pak. Saudara udah ceritakan kayak begitu, tidak didampingi Bapas, tidak didampingi penasihat hukum, kondisi saudara babak belur, yang menyaksikan sesudah keluar dari saudara keluar dari tahanan, masih berapa lama saudara berobat dan tidak bisa beraktivitas? Ya 1,5 bulan itu saya baru Pak bisa jalan-jalan. Maksudnya baru bisa gerak kemana ke sini. Mau kencing aja saya ditemenin sama bapak saya. Kadang-kadang saya tuh. Dari saya cukup mungkin dari. Baik, terima kasih Yang Mulia.
Saudara saksi, Iya Pak. coba ingat-ingat ya. Pada saat saudara saksi dibawa ke kantor polisi, apa yang dilakukan yang pertama? Ada nggak diperiksa di BAP? Nggak ada Pak. Loh, kamu dipanggil itu dibawa itu untuk apa? Kurang tahu Pak. Kamu juga nggak tahu? Nggak tahu Pak. Kamu nggak tahu pada saat kamu dipanggil polisi di kantor polisi, kamu nggak tahu? Nggak tahu. Di BAP juga nggak tahu juga? Nggak tahu. Nggak ada sama sekali di BAP? Nggak ada. Jadi kamu cuma datang sana hanya untuk dipukulin? Iya. Begitu? Iya. Nah, di waktu dipukul itu hanya berapa hari? Sekali? Semalam sampai saya Oh, jadi cuma semalam aja dipukulin? Iya, sampai Dari pagi. malam? Pertama malam atau sore? malam sampai pagi lagi Pak. Oke. Terus? Ya saya dilepasin Pak. Dilepasin begitu aja? Iya. Jadi saudara dipanggil, ditangkap, Iya. ada mungkin ada surat panggilan, surat penangkapan, atau ada surat pemberitahuan dari keluarga? Nggak ada Pak. Nggak ada juga. Jadi saudara hanya ditangkap, dibawa, nggak di BAP, dipukulin, Iya. gitu. Iya. Terus gimana keadaan waktu dipukulin itu badan-badannya, gitu? Ada yang luka atau apa? Ya semua luka Pak. Langsung dipulangin. Dipulangin aja Pak. Terus diobatin nggak sama polisi? Nggak ada. Gini. Saya lawyer, ya. Kalau ada tahanan yang sakit dalam tahanan atau lagi diperiksa dalam tahanan dalam pemeriksaan itu dibawa ke dokter, ya, diobatin. Enggak Pak. Anda dalam keadaan babak belur begitu, hanya dilempar begitu aja ke bapakmu gitu. Iya. Jadi nggak diobatin gitu ke ke dokter Polres, nggak ada. Enggak Pak. Apa yang kamu rasakan kalau begitu? Yang rasa sakit 1 bulan itu luar biasa Pak. Sampai kayak nggak kebayang pas 1 bulan itu. Kayak saya tuh sampai sudah nyusahin sampai bapak saya lah. Ibaratnya mau makan diambilin, sampai makan sampai nggak bisa Pak. Makan kan ini semuanya mulut tuh rebek-rebek Pak. Makan bubur aja susah Pak 1 bulan tuh. Mau minum aja dicepet kayak burung gitu Pak. Makan aja ya Allah sama bapak tuh sesendok aja tuh lama Pak. Semuanya kan bapak belum semuanya Pak. Baik. Pada saat kamu sudah pulang, kamu berobat dong sama Pak. Kamu mungkin diurut atau apa ke dokter atau gimana? Enggak Pak. Nah, katanya tadi kamu harus wajib lapor. Iya wajib lapor. Nah, wajib lapor itu seminggu berapa kali? Atau dalam 1 bulan berapa kali? Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Pada saat kamu pulang, ya kamu susah makan, kencing susah, terus kamu wajib lapor. Gimana keadaan kamu jalan ke sana? Saya sama ibu saya, bapak saya diantar. Iya, dalam keadaan jalan seperti apa? Ya keadaan remek Pak, lapor wajib kayak gitu tuh juga. Tapi jalan juga masih dirayang sama bapak. Sama Maksudnya dipapah begitu? masih dirayang Pak. Dilayang itu apa tuh? Ya, maksudnya kanan kiri ada. Oh, dipapah gitu ya. Tapi jangan sampai situ depan bapak ibumu waktu kamu suruh tanda tangan itu. Ini wajib lapor loh, wajib lapor ada. Kalau wajib lapor tuh biasanya seharusnya sudah ada BAP ya kan? Ya, berarti dihentikan penyidikannya, ayo wajib lapor. Ini tidak ada BAP, kamu suruh wajib lapor. Dan pada saat itu kamu wajib lapor, kamu dipukul juga Dipukul. di depan bapimu. Bapak saya nggak masuk sampai ke itu Pak, ke kanit. Jadi sebentar. Jadi waktu kamu wajib lapor, Iya. kamu dikepret, dipukul. Iya. Di depan bapak ibumu. Bapak saya dan ibu saya di luar Pak. Oh, di Terus luar. Bapak saya nanya, kok merah lagi mukanya? Terus Iya. reaksi bapakmu gimana nggak sampai kepada yang memukul itu? Ya nangis Pak, ya coba. Nggak cuma nangis, nggak nyampein kepada. Ya nangis cuman, ya Allah masa udah kayak gini, udah remek kok di kayak gini lagi sampai. Masa ya bener-bener sih, ya orang miskin itu bener-bener hidup. Jadi bapakmu sama ibumu hanya bisa nangis saja ya? Ya bisa nangis Pak. Begitu ya? Kamu masih ingat yang waktu wajib lapor itu siapa namanya? Kalau saya dibawa ke situ, muka-mukanya masih inget. Baik, kamu masih ingat ya muka-mukanya ya? Masih inget. Semuanya Pak. masih inget ya? Masih inget Pak. Nah, baik. Yang pada saat kamu jalan kamu suruh lari, kamu kenapa nggak mau lari sampai ditembak? Gimana? Kamu kan suruh lari, Ya tapi kamu nggak mau lari, ada ditembak. Kenapa kamu nggak mau lari? Apa karena kesakitan atau gimana? masih mending mati di tempat Pak daripada saya lari nambah sakit. Oh, maksud kamu takutnya kamu lari ditembak, gitu? Iya. Atau gimana? Pemikiran kamu seperti apa? Justru itu.
Kamu nggak bisa lari itu karena sakit? Apa kamu takut lari atau ditembak? Ya udah sakit semua Pak, ini kan udah disakitin semua kaki itu. Yang nembaknya kamu masih ingat tuh mukanya? Masih ingat. Ingat ya, bener ya? Ya, ingat ya, berarti ya. Kami tim kita di sini akan menuntut kita. Masih ingat Pak, masih hafal semuanya Pak. Baik, cukup terima kasih. Yang mulia, ada dua saksi yang kita dengar waktu itu, Saka Tatal dan apa namanya? Aldi. Saya selama hidup di daerah operasi militer di tim-tim tidak pernah melihat tahanan seperti yang terjadi saat ini. Saya sudah saksi di depan sidang. Betapa sungguh biadab. Kalau menurut saya biadab. Karena kami di operasi militer tidak pernah melakukan hal seperti itu. Tapi saudara alami hal yang seperti itu. Pertanyaan saya, ketika saudara ditangkap, pernah saudara diberikan surat penangkapan atau tunjukkan? Gak ada Pak. Tidak ada? Tidak ada Pak. Di mana saudara ditangkap? Di SMP 11. Di mana? Di SMP 11. SMP 11. Kemudian setelah saudara ditangkap, dibawa ke kantor polisi. Iya. Saya tegaskan lagi, saya ingin penegasan. Apakah saudara sempat disuruh untuk berbuat sesuatu, untuk menandatangani sesuatu? Gak ada Pak. Enggak ada sama sekali. Gak ada. Saudara diperiksa pun tidak. Gak ada. Jadi saudara hanya ditangkap, dipukuli, dan disuruh pulang. Iya. Itu pun setelah beberapa hari. Pernah sore, keluar sore Pak. Tangkap sore, keluar sore. Iya. Selama sore ke sore itu saudara dipukuli terus. Iya. Full Pak, dipukul. Saudara diberi makan? Pas itu dikasih makan tempe mayit aja Pak. Kasih tempe mayit. Apa itu tempe mayit? Tempe cuman digodok doang tuh Pak. Tempe direbus. Cara memberi makan? Dilemparin Pak. Dilempari begitu? Dilemparin Pak. Seperti diberikan pada anjing begitu? Iya. Saudara masih ingat siapa yang memberi makan itu? Yang jaga tahanan Pak. Saya kira, terima kasih. Silakan dari termohon untuk mengajukan pertanyaan kalau ada. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami mendengar berita itu turut berduka cita pada saudara, tapi kami tetap akan menanyakan berkaitan dengan PK ini, yaitu Hadi CS. Apakah ketika di dalam pembuktian di persidangan, ya, saudara dihadirkan untuk memberikan keterangan terhadap Hadi CS? Pernah memberikan. Pernah. Apakah keterangan yang saudara berikan sama seperti ini? Sama ya, dikasih tahu bahwa saudara dipukul dan lain-lain ya. Ya. Apakah di dalam persidangan, dalam saudara memberikan keterangan, ada paksaan, ancaman ataupun pukulan dari jaksa atau majelis hakim? Ada. Ada apa yang mulia? Ini pertanyaan, karena saksi langsung datang ke pengadilan. Majelis, ini sudah pernah kita bahas majelis. Ini diulang kembali. Izin yang mulia, bahwa pemohon pun mengulang-ulang terkait pertanyaan dipukul di penyidikan. Majelis hakim yang mulia, Kami tidak mempermasalahkan. ini penghinaan terhadap ketika- pengadilan. Di mana saya Penghinaan menghinanya? terhadap hakim. Di mana saya menghinanya yang mulia? Penghinaannya apakah ditanyakan apakah pernah dipukul oleh hakim? Di mana Mana penghinaan? mungkin hakim pernah memukul terdakwa? Izin yang Bisa mulia. tenang. Ini penghinaan. Sebentar, Bapak bisa tenang. Bisa tenang. Bapak mungkin bisa diganti pertanyaannya. Apakah di dalam sidang? Mungkin begitu pertanyaannya Pak. Izin yang mulia. Silakan. Karena teman-teman menanya tentang pemukulan tidak dipermasalahkan. Kok kami ketika menanya pemukulan dipermasalahkan yang mulia? Izin yang mulia. Karena ini prinsip equality before the law. Izinkan kami bertanya yang mulia. Nah, Tapi apabila yang mulia tidak mengizinkan barulah, bukan PH, harus yang mulia yang menentukan. Baik, ya, yang mulia. Ya. Sebentar, termohon, tolong ya.
Saya di Izin sini yang mulia. di sini Apa? pemohon, Saya tidak- ini pemohon menanyakan kepada Bapak, Renaldi izin yang mulia. ini penilaian penyidikan, bukan penilaian dengan penuntutan. Izin yang mulia, ini terkait dengan PK. PK itu keseluruhan, bukan tentang penyidikan. Apa yang dipertanyakan mereka ini? Izin yang mulia. Izin yang mulia. majelis, majelis Yang sudah mulia pernah yang menegur. menentukan. Izin majelis. Kami Majelis dari sudah kemarin pernah diam-diam menegur saja, sebelumnya. yang mulia. Terima Izin. kasih. bentar. Ada apa ini yang mulia? Ada yang berteriak-teriak. Ya, tolong. Yang mulia tidak membatasi saya, jadi saya tanyakan. Tolong. Terima kasih. Iya, saya paham. Sebentar. Kita kan bukan berdasarkan asumsi, kita harus tanya kepada kesaksian. Tidak berdasarkan Kita skor asumsi dulu ya. saudara. Bisa tenang nggak? Kalau kita nggak bisa tenang, kita skor. Makan siang dulu kita. Ya, makanya. Bukan Tapi berdasarkan diselesaikan dulu yang mulia. Tolong dijelaskan dulu dan diselesaikan dulu yang mulia. Saya tidak perlu penjelasan dari teman-teman pemohon, saya hanya karena saudara yang menentukan perjalanan sidang ini yang mulia, hanya berdasarkan perintah saudara saya bisa menyesuaikan pertanyaan saya. Izin, bukan mereka yang menentukan ataupun netizen, bukan yang mulia, tapi saudara. Siap. Tapi kami di sini tidak Dan belum mempersoalkan pernah masalah ditanyakan oleh jaksa. pemohon. Terima kasih. Dipersoalkan hakim. Ya. Bapak, yang penonton harap tenang. Kalau nggak bisa tenang, Yang mulia ada yang bilang goblok, tolong yang mulia. Tidak, ini baru, ini menghina persidangan kalau gini. Ini penonton macam apa? Kalau bilang goblok-goblok ruang sidang, itu perlu, itu yang perlu. Ini Nggak gara-gara perlu Anda juga kata-kata sih. itu Gara-gara Anda juga provokasi. bikin masalah. Iya, ini sidang yang mulia, nggak perlu ada kata-kata itu. Hari Kamis minggu lalu majelis hakim sudah menegur Tolong, kalau untuk nggak tidak bisa. menggunakan Izin yang kata mulia, pukul silakan yang mulia. hakim. Ini diulangi lagi majelis. Ini penghinaan. Mohon maaf. Izin yang mulia, bukan dia yang menentukan, tapi yang mulia yang menentukan. Terima kasih. Maaf, yang mulia, tolong ketegasan bahwa kita di sini forum intelek ya. Tolong ilmiah bahasanya. Dari tadi Jangan bahasa pasaran. bahasa pukul-pukul mereka juga mengeluarkan Betul, yang tadi mulia. kita sepakat bahwa terjadi perbuatan biadab oleh Sedangkan kami, penyidik. nah itu biadab aja bahasanya Bapak, seperti itu. Ya, bisa tenang. oleh penyidik, tapi disamakan Bagaimana? dengan majelis. Bagaimana yang mulia? Tolong pakai bahasa ilmiah, intelektual. Izin yang mulia. Sebentar. Karena ini Bapak, sama kalau di nggak depan bisa hukum. tenang, kita skor. Coba diinikan dulu anggotanya. Kalau bisa tenang kita lanjut sidangnya. Kalau nggak bisa tenang kita skor. Penonton juga kayak gitu ya. Kalau ada kata-kata yang tidak benar, kotor, akan kami keluarkan dari ruang sidang ini. Baik. Masih ada komentar-komentarnya? Silakan untuk di luar aja Pak, jangan di dalam ruang sidang. Baik, kalau masih ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Kalau Baik. ada cukup. Ya, tadi belum dijawab. Ini Ya. terserah saksi mau dijawab apa tidak yang mulia. Pertanyaan Silakan kami, Pak, untuk Ya. tidak memancing pertanyaan-pertanyaannya. Sama sekali kami tidak Provokatif. memancing yang mulia. Kami Ya. hanya menanyakan sepengetahuan saksi, apakah waktu bersidang beliau ada kekerasan ataupun ancaman yang Nah. dilakukan oleh teman-teman jaksa ataupun hakim. Ya. Kalaupun tidak hakim, jaksa ada nggak Ya, melakukan ancaman kekerasan kepada saudara dalam memberikan keterangan? Karena saudara kan memberikan Nah. keterangan seperti tadi. cukup. Ya. Silakan. Jawab. Ada saksi. Tidak ada. nggak ancaman Tidak ada. kekerasan dari jaksa maupun dari yang duduk sini nih? Itu pertanyaan kan? Iya, Ya. siap. Ada lagi pertanyaannya? Ya, itu aja yang mulia cukup dan Cukup, untuk yang lain menjadi ada? menjadi catatan bahwa itu telah Sebentar. dipertimbangkan dalam putusan perkara aku. Terima kasih. Ya, ya sebentar Pak. Itu kesempatan yang saya berikan. Tolong dihormati. Ketika Bapak menanyakan, termohonnya tidak menanggapinya. Silakan kita saling menghormati agar persidangan ini berjalan dengan lancar. Baik, bisa? Bisa ya? Bisa dari termohon? Bisa ya? Cukup ya? Ada lagi yang saudara ingin sampaikan? Mau bertanya juga? Masih ada pertanyaan? Cukup? Oke. Saudara ada yang mau sampaikan lagi? Selain yang sudah terangkan tadi? Tidak ada. Para pemohon bagaimana keterangannya? Benar apa salah? Ya. Makasih Pak atas keterangannya, bisa kembali ke belakang. Silakan.